Pemirsa, mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas, hari ini juga datang memenuhi panggilan KPK. KPK memanggil Yakut untuk melengkapi penyidikan kasus pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024. Kasus ini terjadi menyusul 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi untuk Indonesia. Menurut aturan, 92% kuota tambahan diperuntukkan haji reguler, sisanya untuk haji khusus. Tapi pada pelaksanaannya, 20.000 kuota tambahan dibagi dua, sama rata. 10.000 diperuntukkan haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. KPK meyakini hal ini sebagai tindakan melanggar hukum penyelenggaraan haji 2024, dalam hal ini Kementerian Agama, yang saat itu dipimpin Yakut Khalil Qaumas. Sementara itu, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim datang memenuhi pemanggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus pengadaan Google Cloud di kementerian yang dipimpinnya dulu. Kasus ini berbeda dengan kasus korupsi pengadaan sistem Chromebook yang telah lebih dulu ditangani Kejaksaan Agung. KPK mengkonfirmasi kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam tahap penyelidikan. Dengan begitu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan kehadiran Nadiem hanya untuk dimintai keterangan. Sebelum memanggil Nadiem, KPK telah lebih dulu memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan staf khusus Nadiem saat masih menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK menjelaskan pemeriksaan kasus Google Cloud beririsan dengan penyidikan kasus Chromebook di Kejaksaan Agung. Langsung. Tungguin tadi ya? Enak tuh yang di depan itu. Langsung. Didampingin. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya pemeriksaan dua mantan Menteri era Presiden Jokowi di gedung KPK hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Vanessa Liu. Vanessa, bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan di KPK? Ya, selamat sore Shena dan juga pemirsa. Untuk saat ini sendiri di gedung KPK tadi baru saja sekitar 10 menit lalu mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul sekitar 9 pagi tadi. Berarti untuk saat ini sendiri hari ini Yakut menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam lamanya. Dan tadi saat Yakut keluar meninggalkan gedung KPK, kami dari awak media sempat menanyakan beberapa pertanyaan mengenai penyelidikan yang ia jalani hari ini, dan Yakut sendiri tidak melontarkan banyak jawaban atas pemeriksaan yang ia jalani. Kami sendiri belum mengetahui secara pasti pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada Yakut. Dan sementara itu Yakut sendiri hari ini memenuhi panggilan KPK karena terseret dugaan korupsi atas kasus kuota haji, di mana Yakut diduga mengotak-atik persentase kuota haji khusus dan juga reguler. Di perkara ini KPK juga meminta keterangan sejumlah pihak, yaitu seperti dari travel agent, pejabat dari Kementerian Agama, dan juga Badan Pengelola Keuangan Haji. Untuk saat ini sendiri kami dari awak media juga masih berjaga-jaga di gedung KPK karena hari ini selain Yakut ada juga Nadiem Makarim sebagai mantan Menteri Kemendikbudristek untuk juga untuk juga sebagai saksi yang dipanggil oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud, di mana Nadiem sendiri juga untuk saat ini bukan hanya menjalani pemeriksaan di KPK tetapi juga sedang terlibat kasus pengadaan laptop Chromebook di Kejaksaan Agung. Nah, untuk hari ini sendiri Nadiem diperiksa juga sejak pukul 9 pagi tadi dan hingga kini belum keluar dari gedung KPK. Belum ada perkembangan tertentu dari Nadiem soal kasusnya hari ini. Dan untuk kasus Nadiem sendiri, KPK mengungkap bahwa tempus atau waktu pengadaan Google Cloud ini terjadi saat pandemi COVID-19, di mana Google Cloud ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari pelaksanaan
persekolahan daring, yaitu pada saat COVID-19, di mana Google Cloud ini memakan biaya, dan biaya dari pengadaan Google Cloud ini yang sedang disidik oleh KPK mengenai aliran dananya. Dan untuk selain Nadiem juga ada 2 orang yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan atas kasus ini, diantaranya mantan CEO PT Gojek Tokopedia Tbk Goto, Andre Sulistyo, dan juga pemegang saham Melisa Siska Juminto pada hari Selasa lalu. Kasus ini berbeda dengan kasus yang saat ini juga turut dijalani oleh Nadiem Makarim di Kejagung. Sementara yang dapat kami sampaikan, Nadiem saat ini belum juga keluar dan kami belum mengetahui pasti kapan pemeriksaan Nadiem akan berakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan, Shena, dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Langsung dari gedung KPK, Vanessa Liu, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Tak hanya di KPK, pemirsa, Mendikbudristek periode 2019-2024, Nadiem Makarim juga sempat diperiksa Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam kasus itu, Nadiem disebut-sebut membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim bersama keempat tersangka pengadaan laptop beberapa bulan sebelum ia diangkat sebagai Mendikbudristek. Kasus dugaan korupsi Chromebook di Kemendikbudristek yang tengah diusut Kejaksaan Agung terjadi pada saat Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri. Pengadaan laptop merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kemendikbudristek era Nadiem dengan tujuan untuk digunakan anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Namun proses pengadaan laptop diduga bermasalah. Kejagung menyebut 1,2 juta unit laptop yang dibeli atas arahan Nadiem tidak bisa digunakan secara optimal oleh guru dan murid. Terkait kasus korupsi ini, Nadiem telah diperiksa sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli sebagai saksi. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga telah mencekal Nadiem bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni selama 6 bulan ke depan. Kejaksaan Agung menyebut proyek pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi sudah bergulir sebelum Nadiem Makarim diangkat jadi Menteri Pendidikan. Proyek ini sudah direncanakan sebelum tahun anggaran 2020-2022. Pertama, bahwa kita sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022, ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Dalam percakapan grup WhatsApp, Nadiem membahas soal rencana program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila dirinya jadi diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Setelah Nadiem diangkat sebagai menteri, Juristan selaku staf khusus Nadiem mengarahkan sejumlah pejabat saat itu untuk melakukan pengadaan barang dan jasa penggunaan Chromebook. Periode Februari dan April 2020 atas perintah Nadiem, Juristan bertemu dengan pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek menggunakan Chrome OS dari Google. Hingga saat ini Kejagung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Direktur SD Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran Sri Wahyuningsih. Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Mulyat Syah, dan juga konsultan perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah Kemendikbudristek Ibrahim Arif atau IBAM, dan juga mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia pertama di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung. Yang tiba di tempat acara.
Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia pertama resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung. Kehadiran Presiden Prabowo disambut meriah oleh para peserta yang hadir langsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB, Jawa Barat, termasuk sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menristek Dikti Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Investasi Rosan Ruslani, Menko Bidang PMK Pratikno. Selain membuka acara, Presiden Prabowo juga ditunjuk untuk memberikan paparan sebagai keynote speaker. Dalam kesempatan ini, Prabowo tidak hanya menyapa sejumlah menterinya yang hadir, ia juga mengabsen lulusan universitas mana saja, para menteri, dan seluruh jajarannya. Presiden Prabowo menyoroti banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung. Menteri Kelautan dan Perikanan, Saudara Sakti Wahyu Tranggono. Belum profesor ya? Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudari Metia Fiada Hafid. Menteri Ketenagakerjaan, Profesor Yasir Lee. ITB rupanya nih. ITB banyak sekali. UGM atau dari mana? UI. UI. Ada temannya tuh, Bu Sri. Kepala Badan Pusat Statistik, Saudara Amalia Adininggar. ITB lagi. Yang nyusun kabinet siapa? Thank you very much. Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti dan guru besar khususnya di bidang saintek dan industri untuk menyamakan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Haidar Fasal, TV One mengabarkan. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Saudara Gita Amperiawan. Saat menuju Bandung, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya sejak menjadi Presiden RI menumpangi kereta cepat Wush untuk menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Bandung melalui stasiun kereta cepat Halim pada Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Prabowo turut didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Prabowo menyapa dan menyalami petinggi PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dan langsung masuk ke gerbong VIP kereta Wush. Setibanya di stasiun Tegaluar, kehadiran Prabowo sempat membuat sejumlah penumpang Wush terkejut. Tak sedikit dari mereka pun mengerubungi Prabowo untuk bersalaman dan mengajak foto bersama. Di ITB, Prabowo menjadi pembicara utama bersama dengan peraih Nobel Fisika 2010, Konstantin Novoselov. Presiden Prabowo mengingatkan kepada kabinetnya agar bisa mengamankan produksi sektor pangan. Hal itu menjadi kekuatan Indonesia di tengah perekonomian global. Hal tersebut menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara. Prabowo juga mengingatkan kepada para menterinya agar berhati-hati dengan adanya pemain ekonomi di dalam negeri yang hanya cari keuntungan sendiri. Presiden memberikan apresiasi kepada kabinet atas pencapaian dalam sektor pangan yang sudah sesuai dengan strategi kebijakan pemerintah. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita.
alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap permasalahan yang dialami warga Gaza Palestina. Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian jika gencatan senjata diwujudkan, serta mengirim bantuan kemanusiaan melalui operasi airdrop. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia turut berperan dalam misi kemanusiaan di Gaza. Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian jika gencatan senjata diwujudkan, serta mengirim bantuan kemanusiaan melalui operasi airdrop. 2 pesawat Hercules disiapkan untuk menurunkan bantuan pangan dari udara. Siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian, sama seperti yang kita lakukan di Lebanon. Dan ada juga arahan dari Presiden kemarin agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi Presiden meminta Menteri Pertahanan kemarin untuk menyiapkan 2 buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop. Jadi menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara. Jadi Indonesia juga selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara. Jadi disiapkan 2 Hercules untuk mendrop bantuan pangan. Anda kembali bersama kami pemirsa. Dukungan terhadap aksi penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir. Memasuki hari ke-7 penggalangan donasi, posko penggalangan donasi bantuan untuk demo 13 Agustus mendatang masih ramai didatangi warga yang ingin berdonasi Kamis pagi. Warga yang datang dari berbagai desa di sejumlah kecamatan di Pati, Jawa Tengah berdonasi berupa air mineral, roti, makanan ringan hingga sembako berdatangan ke posko yang berada di depan kantor Bupati Pati. Perwakilan masyarakat Pati Bersatu, Didik, menyebutkan hingga Kamis pagi lebih dari 3.000 dus air mineral telah terkumpul. Selain donasi, warga datang ke posko donasi untuk memberikan dukungan atas gerakan penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan atau PBBP2 yang sudah diberlakukan Pemkab Pati mulai bulan Juli 2025 yang dianggap memberatkan warga di tengah lesunya perekonomian saat ini. Kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 sebesar 250% menuai protes warga Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo membeberkan sejumlah alasan dalam kenaikan PBB itu. Naiknya pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB P2) sebesar 250% yang telah diberlakukan pemerintah Kabupaten Pati mulai bulan Juli 2025 mendapat protes dari warga. Mereka menilai kenaikan PBB tersebut memberatkan di tengah lesunya perekonomian saat ini.
Menanggapi protes warga, Bupati Pati, Sudewo mengaku pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan PBB P2 tak ada permasalahan. Bahkan pembayaran PBB saat ini diklaim sudah mencapai 50%. Sudewo juga mengklaim kenaikan pajak bumi dan bangunan ini sudah sesuai perundang-undangan. Pasalnya seharusnya kenaikan PBB dilakukan setiap 3 tahun sekali. Sudewo mengungkapkan akan memberikan keringanan bagi masyarakat yang merasa keberatan. Bahkan, ia siap membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat yang tak mampu membayarnya. Undang-undang itu kan mengharuskan kenaikan pajak itu dilakukan tiap 3 tahun sekali. Tiap 3 tahun sekali, bahkan itu bisa lebih, diperbolehkan lebih. Ya, karena pajak ini adalah sumber utama pendapatan untuk pembangunan. Tapi pada kenyataannya kan selama kurun waktu 14 tahun itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau kita hitung sesuai dengan undang-undang, tiap 3 tahun sekali, 2011, 2014 harus naik, 2017 harus naik, 2020 harus naik, 2023 harus naik, hingga sekarang ini ya itu bisa justru lebih dari 1.500%. Saat ini warga yang menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% membuka donasi untuk aksi unjuk rasa mulai tanggal 1 hingga 12 Agustus. Rencananya masa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu dan Aliansi Santri untuk Demokrasi akan menggelar unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% yang sudah diberlakukan mulai Juli 2025. Unjuk rasa akan digelar di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati, Sudewo mengkaji ulang keputusan yang menaikkan PBB sebesar 250% di Kabupaten Pati. Gubernur juga menyampaikan agar Bupati sebagai orang nomor 1 di Kabupaten membuka peran komunikasi dengan warga. Berikut pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Terus dibuka keran komunikasi dan itu sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complaint wilayahnya, itu untuk menjaga kondisi. Kemudian yang kedua terkait dengan materi yaitu naiknya PBB. Satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua tidak boleh membebani masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, lah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan baru mendengar kabar tentang kebijakan Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Tito menyebut akan perintahkan Irjen Kemendagri melakukan pemeriksaan kebijakan tersebut. Perintahkan Irjen untuk cek, itu aja. Dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, pada itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu sudah konsultasi nggak? Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Ya, terima kasih. Pemirsa, Komandan Pas Pampres dan Pas Pampres Maijen TNI Edwin Adrian Sumanta memimpin langsung apel gelar pasukan untuk mengecek kesiapan pengamanan oleh Pas Pampres dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Apel gelar pasukan dilaksanakan di lapangan hitam Mako Pas Pampres pada Rabu kemarin. Apel dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pengamanan dalam keadaan siap. Dan Pas Pampres meminta seluruh prajurit Pas Pampres dituntut untuk mampu memahami medan tugas, menguasai titik-titik krusial dengan detail, dan sigap mengatasi segala potensi ancaman secara cepat dan terukur.
Kita ke kabar lain pemirsa, dalam mendukung program pemerintah Makanan Bergizi Gratis atau MBG, Polri meresmikan 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG operasional sekaligus melaksanaan groundbreaking 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia. Acara yang dilangsungkan di wilayah Desa Rembun, Malang, Jawa Timur, dihadiri Irwasum Polri, Wakil Menteri Pertanian, serta masyarakat setempat. Hingga Agustus 2025, perkembangan pembangunan SPPG menunjukkan akselerasi signifikan. Ketika seluruhnya beroperasi, total 421 SPPG ini akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang perharinya. Kapolri melalui Irwasum selaku Ketua Tugas MBG Polri menegaskan komitmen mutu melalui mekanisme Security Food Test yang wajib dijalankan tim medis Polri. Pemirsa, Pasar Barito adalah salah satu ikon Jakarta yang sudah ada sejak 1970-an. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi para pedagang untuk membangun taman bendera pusaka. Lalu seperti apa tanggapan warga? Berikut liputan reporter TV One, Josephine Kezia dan juru kamera Mulia Rahman. Pemprov Jakarta rencananya akan merelokasi para pedagang Pasar Barito ke kawasan Lenteng Agung, tepatnya di seberang stasiun Lenteng Agung dengan lahan seluas 7.000 meter persegi. Pasar Barito yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an tentunya menyimpan banyak nilai historis. Apalagi pelanggannya tak hanya dari Jakarta, tapi dari luar kota bahkan mancanegara. Berbagai poster dan spanduk untuk memprotes keputusan Pemprov Jakarta dan menolak relokasi sudah terpasang di depan toko-toko para pedagang. Nah, itu berlangsung sangat cepat ya. Kalau nggak salah itu di tanggal 8. Nah, di tanggal 8 itu keluar surat 1 Agustus untuk agar dikosongkan para pedagang. Dan itu kan sebenarnya agak cepat sekali ya, dan itu menurut kami juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebenarnya para pedagang memilih untuk bertahan ya, karena bagaimanapun Pasar Barito ini menjadi ikon Jakarta gitu, bahkan pelanggannya sampai mancanegara gitu. Dan ini kan juga udah cukup lama ya, dari tahun 79 ketika itu pada Gubernur Ali Sadikin. Dan ini juga bagian dari sejarah atau memori kolektif warga Jakarta, karena di sini terus terang banyak banyak yang dari luar bahkan mancanegara itu datang ke sini, dan ini sangat legend gitu Mbak. Dia menolak pembangunan gitu ya, atau ruang terbuka hijau, tetapi mungkin ketika ada tesis dari Pemprov DKI, kita juga punya tesis yang tadi kan, data-data tadi gitu. Nah, sebaiknya memang harus ada sintesa bagaimana para pedagang juga bisa beraktivitas di sini, tidak kehilangan mata pencariannya, pelanggannya, dan seterusnya. Meski pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta sudah menginstruksikan untuk para pedagang di Pasar Barito untuk meninggalkan atau mengosongkan lahan ini dari tanggal 3 Agustus 2025 kemarin, namun hingga hari ini para pedagang masih bertahan di lokasi ini, tepatnya di Pasar Barito, Jakarta Selatan. Karena untuk para pedagang, tempat ini bukan hanya tempat mereka untuk berdagang, namun ini juga merupakan rumah kedua mereka, di mana mereka mencari nafkah selama berpuluh-puluh tahun di tempat ini, dan juga di tempat ini mereka kemudian bisa berinteraksi satu dan juga bersama dengan yang lainnya. Dan tentunya apabila kita kehilangan tempat ini, tentunya sayang sekali dengan nilai historis yang ada di tempat ini, karena tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1970-an, dan rasanya sayang sekali ya apabila tempat ini harus digusur. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja ke kantor TV One Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperketat hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua pihak dan menjalin kolaborasi strategis di masa mendatang. Kedatangan rombongan BP Batam disambut hangat oleh pihak TV One di ruang News One.
Turut hadir dari pihak BP Batam, Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan Alexander Zulkarnain, Kepala Biro Umum Muhammad Taufan, serta seluruh jajaran Badan Pengusahaan Batam. Dalam paparannya, Amsakar menyampaikan perihal proyek strategis yang sedang dan akan dijalankan oleh BP Batam, termasuk upaya menarik investasi dan meningkatkan konektivitas Batam dengan kawasan strategis lainnya. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji optimis 6 program prioritas nasional kementeriannya mampu mendongkrak perekonomian nasional. Hal tersebut dikatakan Mendik Bangga Wihaji usai melantik sejumlah pejabat manajerial dan fungsional di Auditorium Kemenduk Bangga, Halim, Jakarta Timur. Kemenduk Bangga saat ini terlibat di program Gizi untuk mensukseskan program makan bergizi gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Menurut Wihaji, pembangunan sumber daya manusia tidak langsung membuahkan hasil yang instan, tetapi perlu dipupuk dan akan dituai dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera membuat surat edaran untuk mengatur keberadaan sound horeg agar tidak mengganggu ketertiban umum. Kasus meninggalnya Ani Mutmainah warga Lumajang, Jawa Timur setelah menyaksikan sound horeg mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk MUI Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa haram pada bulan Juli lalu. Sekretaris MUI Jawa Timur M. Hasan Abdillah mengatakan pihaknya turut prihatin atas kematian seorang ibu rumah tangga usai menyaksikan sound horeg. Ia pun mengimbau agar penggunaan sound system tidak melebihi batas wajar. Untuk itu MUI Jatim meminta pemerintah agar menjadikan fatwa haram MUI sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan untuk mengatur keberadaan sound horeg. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sangat prihatin akan adanya, ya dalam tanda kutip bisa dikatakan korban, karena pada saat itu yang bersangkutan memang ada di sana dan melihat secara langsung pertunjukan sound horeg tersebut. Ini merupakan keprihatinan tidak hanya MUI tapi juga masyarakat secara umum. Salah satu dampak negatif dari pertunjukan itu ya diantaranya memakan korban. Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merancang surat edaran untuk mengatur keberadaan sound horeg yang akan diterbitkan oleh Gubernur. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, saat ini surat edaran tersebut sudah pada tahap finalisasi. Ada pengaturan mengenai penggunaan sound system secara statis di tempat dan yang sistemnya bergerak. Kalau bergerak itu bergabung antara aturan pengeras suara dengan aturan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut. Sehingga kendaraan pun harus patuh kepada peraturan yang berlaku. Fungsi surat edaran ini adalah sebenarnya merajut peraturan-peraturan yang sudah ada. Karena peraturan-peraturan ini sudah ada rujukannya. Ya. Karena tentu kalau membuat peraturan itu ada prosesnya, ada dasarnya, ada landasannya, tidak bisa ujuk-ujuk. Surat edaran tersebut akan segera ditandatangani oleh para pimpinan di Provinsi Jawa Timur sehingga bisa mengatur penggunaan sound horeg saat Karnaval Kemerdekaan bulan ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas, datang memenuhi panggilan KPK. KPK memanggil Yakut untuk melengkapi penyelidikan kasus pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024. Kasus ini terjadi menyusul 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi untuk Indonesia. Menurut aturan, 92% kuota tambahan diperuntukkan haji reguler, sisanya untuk haji khusus. Tapi pada pelaksanaannya, 20.000 kuota tambahan dibagi dua sama rata. 10.000 diperuntukkan haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. KPK meyakini hal ini sebagai tindakan melanggar hukum.
penyelenggaraan Haji 2024, dalam hal ini Kementerian Agama yang saat itu dipimpin Yakut Kholil Qaumas. Mundur lagi ya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim datang memenuhi pemanggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus pengadaan Google Cloud di kementerian yang dipimpinnya dulu. Kasus ini berbeda dengan kasus korupsi pengadaan sistem Chromebook yang telah lebih dulu ditangani Kejaksaan Agung. KPK mengkonfirmasi kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam tahap penyelidikan. Dengan begitu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan kehadiran Nadiem hanya untuk dimintai keterangan. Sebelum memanggil Nadiem, KPK telah lebih dulu memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan staf khusus Nadiem yang saat masih menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK menjelaskan pemeriksaan kasus Google Cloud beririsan dengan penyidikan kasus Chromebook di Kejaksaan Agung. Langsung. Tungguin datanya. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.